Kita bersyukur tadi kita sudah mendengar pujian. Evan ini murid sekolah minggu yang salah satu yang suaranya merdu ya. Senang sekali hari ini bisa mendengarkan suaranya yang sangat indah. Harapan kita nanti tambah gede suaranya tambah bagus ya. Biasanya kalau anak cowok nanti pas remaja itu biasanya suaranya agak berubah dikit, ada serak-seraknya gitu ya, pasti keren sekali nanti. Kita doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita yang ada di sekolah minggu maupun yang dimanapun, supaya mereka jadi orang-orang, anak-anak yang mengasihi Tuhan juga seperti kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, temanya adalah be patient. Kita akan membaca petunjuk hidup baru kita yang tadi, Roma 12 ayat 12, kita akan membacanya bersama-sama. Ada dua versi ya Bapak Ibu. Yang pertama tuh versi terjemahan baru yang versi lama. Berikutnya adalah terjemahan TB2 yang terbaru gitu ya. Tapi kita akan membaca yang atas aja supaya Bapak Ibu yang menggunakan Alkitab biasanya masih menggunakan yang TB1 gitu. Kita akan membacanya bersama-sama 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Ada yang bisa hafal? Bisa ya, nanti terakhir kita akan menghafalnya bersama-sama. Jemaat yang terkasih, kita pernah enggak sih, mungkin kita yang mendengar orang ngomong atau kita ngomong sama orang itu kira-kira kayak gini ya, waktu orang sedang curhat, sedang ngeluh sama kita atau kita sedang mengeluh sama orang lain, lalu orang itu atau kita tuh merespon kalimatnya kira-kira kayak gini. Kamu ini loh, cuma persoalan gitu tok kok udah sambat aja. Lalu kira-kira ngomong gini lagi. Gitu sih mendingan, mek gitu tok aku lo lebih parah. Terus ada lagi. Kamu tuh harusnya bersyukur, lihat tuh ke bawah, jangan lihat ke atas terus. Kelihatan itu loh, si A, si B, si C, si D. Kamu lihat yang mereka alami, kamu nih masih mendingan katanya. Kalau Anda lagi curhat sama orang, terus orang tuh ngerespon kayak gini, pikiran Anda bagaimana? Males ya. Kita tuh lagi cerita, lagi sambat, berharap mereka itu memahami kita. Berharap mereka itu bisa mengerti perasaan kita, pergumulan kita yang berat. Tapi respon orang tuh kadang-kadang begitu. Lalu saya semalam waktu baca dan mempersiapkan kembali itu saya pikir-pikir lagi. Aduh, selama ini aku pernah enggak yang respon gitu ke jemaat? Semoga enggak ya. Maafkan saya kalau misalnya Bapak Ibu pas cerita sama saya terus ngomong, harus gitu toh, harus sabar toh gitu ya. Mungkin kelihatannya tuh klasik tapi terkesan sangat tidak berempati, tidak punya simpati blas gitu. Ya kadang kita melihat bahwa orang itu meremehkan persoalan hidup kita. Orang itu menganggap apa yang kita alami, yang kita ngomong, aduh nih hidupku kok kayak gini itu hal yang sepele. Tapi bukankah setiap orang itu sekalipun dengan persoalan yang sama, contoh sakit gitu ya. Sama-sama sakit, tapi ada orang yang ya nggak apa-apa. Ada orang yang ya cuma meringis lah kayak gitu ya. Ada orang yang cuma meneteskan air mata udah gitu aja. Ada orang yang sampai berteriak-teriak dengan kondisi yang sama. Tiap orang punya tarafnya masing-masing ketika menghadapi sesuatu di dalam hidup. Jemaat yang terkasih, kekuatan respon kita di dalam menghadapi setiap persoalan hidup itu sekali lagi tidak sama tiap orang. Kita melihat persoalan orang kelihatannya enteng bagi kita, tapi belum tentu bagi dia. Sebaliknya, bagi kita berat, orang lain bisa anggap itu tidak terlalu berat, itu hal biasa. Ya inilah yang kita alami hari-hari, kita akan menemui di dalam keseharian kita. Nah sekarang pertanyaannya, menurut Anda tuh sakjane ya, siapa sih orang yang kita anggap persoalan hidupnya tuh lebih enteng dari kita? Yang hidupnya tuh kelihatannya lebih enak lah dari kita. Orang yang kaya, punya uang, punya pekerjaan yang bagus, yang punya toko-tokonya laris, yang punya jabatan-jabatannya tinggi, orang yang terkemuka, yang terkenal, dikagumi banyak orang,
Orang yang sehat, yang mukanya kelihatan senyum terus. Atau anak kecil, kayak Evan ya, masih cilik, enak hidupnya. Atau anak yang sudah remaja, masih remaja, ki-ki aja senangannya. Belum dewasa, nanti lihat kenyataan hidup nanti. Atau lansia, yang sudah gak usah posing kerja, tinggal istirahat menikmati masa tua. Ataukah mereka yang sudah dapat jodoh? Ataukah mereka yang sudah punya anak? Ataukah mereka yang anaknya sukses? Wah, cucunya pinter-pinter misalnya. Siapa sih di antara kita yang menganggap orang lain itu terlihat lebih bagus keadaannya dibandingkan kita? Ya sekali lagi, ketika melihat orang lain, kita melihat wah enak hidupnya. Padahal kita belum tentu melihat bagaimana apa yang dia alami, pergumulan apa, penderitaan apa yang sedang dialami. Kesulitan apa yang harus dihadapi oleh orang-orang semacam ini. Jemaat yang terkasih, kita perlu mengetahui bahwa di dalam setiap kehidupan manusia, setiap kita tidak ada yang enggak, itu tidak mungkin lepas dari namanya penderitaan. Sebabnya apa? Dosa. Dosa itulah yang menyebabkan setiap kita manusia itu pasti menghadapi penderitaan di dalam hidup, aneka rupanya dan aneka tarafnya. Oleh karena itu di dalam Roma 12 ayat 12 firman Tuhan itu menolong kita untuk melihat bagaimana kita harus bersikap ketika kita menghadapi hidup ini. Ada 3 ya, apa? 1, bersukacitalah dalam, jangan cuma bersukacitalah, guyu tok lah ya. Bersukacitalah apa? Bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua, sabar dalam kesesakan. Ketiga apa? Bertekun di dalam doa. 3 prinsip ini penting sekali. Hari ini kita akan mengingat kembali bagaimana Tuhan mau menolong kita. Supaya kita sebagai orang percaya itu bisa hidup. Kalau kita mendengar orang juga ngomong gini, ya, kamu tuh hidup tuh positive thinking. Pernah dengar orang ngomong gitu? Kalau ngomong tuh ojo yang elek-elek. Itu tuh doa katanya gitu. Ngomong tuh yang bagus-bagus, itu tuh positif gitu loh mbak. Jadi orang tuh yang positif. Jangan jadi orang itu negatif terus di dalam hidup. Ya oke juga sih. Ada orang yang mau optimis toh. Kalau menghadapi apapun dalam hidup optimis bisa. Enak ya lek ngomong ya belum tahu kita menghadapinya seperti apa. Kita pikir bersukacita di dalam pengharapan itu seperti itu mungkin ya. Sukacita dalam pengharapan, wah aku berharap sesuatu yang baik di dalam hidupku. Aku berharap sesuatu yang oke, semua yang lancar, semua yang aku inginkan itu yang kita pikir ngomong soal harapan. Tetapi di dalam bagian ini lain, Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Kepada siapa kita menaruh harapan itu penting. Dan di sini yang dimaksud dengan harapan itu juga bukan mengharapkan sesuatu yang baik tapi sementara. Melainkan keyakinan yang teguh dan tidak ragu. Itu namanya harapan. Jadi bukan berarti ketika kita mengharapkan sesuatu yang bagus-bagus, lalu kita ngomong itu pengharapan. Oh jangan kesusu bilang itu harapan. Itu mungkin hanya keinginan. Karena kita nggak punya keteguhan iman dan kita mungkin ragu terhadap siapa kita bersandar yaitu Tuhan. Ketika kita ngomong soal pengharapan itu berarti kita dengan teguh, dengan yakin yang sungguh-sungguh kita itu menaruh segala harapan kita itu kepada Tuhan. Jadi penting kepada siapa kita berharap. Bukan kepada omongan yang positif, bukan kepada omongan atau pikiran yang optimis, tetapi kepada Tuhan tempat kita bersandar menaruh segala pengharapan kita. Beberapa waktu yang lalu saya itu membaca sebuah tulisan tuh ya. Orang tuh kadang zaman sekarang kan kalau ada apa-apa cerita di sosial media. Nah, salah satu ini saya sangat tertarik sekali ketika membaca soal hal ini. Ceritanya gini, ada orang tuh kerja di salah satu universitas, dia nggak sebutkan namanya apa. Dia itu menceritakan suatu kali ada kedatangan seorang bapak, ini moro-moro datang ke kantor gitu ya. Lalu bapak ini terlihat wah orangnya sederhana nih. Orangnya nampak lusuh bajunya itu ya warnanya udah agak kita tuh bahasanya apa ya, bulak gitu ya.
Wah ini orang pasti sederhana. Waktu melihat, wah ini kalau misalnya ini bapaknya mahasiswa, pasti dia bekerja ekstra keras untuk menyekolahkan anaknya di universitas ini. Itu batin orang itu tadi yang menulis. Nah orang tua pastilah kalau kita pikir-pikir orang tua kalau menyekolahkan anak apalagi yang secara ekonomi mepet pasti berharap banyak untuk anaknya sekolah yang baik lalu kemudian hari bisa berhasil. Siapa sih orang tua yang gak pengen anaknya jadi orang? Nah, kan ya. Pasti semua orang tua itu mengharapkan anaknya di kemudian hari sukses dan mencapai kondisi kehidupan yang baik. Gitu. Lanjut ceritanya ya. Saat staf kantor itu, kan bapaknya datang lalu menyebutkan nama anaknya. Staf kantor langsung cek namanya, data itu siapa gitu ya. Namanya misalnya Pak Ali, misalnya namanya Ali misalnya gitu ya. Aduh, dengan ragu-ragu staf ini menyampaikan apa yang tercatat di database mereka. Tulisannya gini Bapak Ibu ya, kurang lebih nih ngomongnya gini. Anak itu hanya menyelesaikan sebagian dari perkuliahannya. Misalkan ini kan kalau kuliah sekitar 8 semester ya. Anak ini paling cuma 3-4 semester. Lalu setelah itu kemana hari ini? Merotol, sudah nggak kuliah lagi. Anak ini sudah keluar dan tidak pernah datang lagi di dalam perkuliahan. Tidak pernah mengerjakan tugas. Apalagi skripsi, apalagi menyelesaikan studinya wisuda, tidak ada. Bapak ini begitu kaget, soalnya apa? Ternyata anaknya tuh ngomong sama dia tuh gini, ijazahku ditahan sama kampus karena aku belum menyelesaikan ini. Ada persyaratan yang anak itu sebutkan. Menjadi alasan kepada ayahnya untuk menutupi kebohongannya. Karena dia tidak melanjutkan sekolahnya. Bapak itu begitu sedih ya, pasti otomatis ya. Karena anaknya sudah bohong. Anaknya sudah nipu dia. Padahal sudah jelas orang ini pasti bekerja ekstra keras untuk membayar biaya perkuliahan yang tidak murah. Jemaat yang terkasih, penulis kisah ini terus dia cerita. Aku lebih yakin bahwa bapak itu pasti kecewa berat. Ketika dia lihat di tempat parkiran, dia antar ke tempat parkiran, dia lihat. Bapak itu naik motor yang sudah butut, yang di starter aja sulit. Dalam hati orang ini berkata, jangan sampai terulang peristiwa seperti ini. Orang tua begitu kecewa ketika anaknya itu tidak melakukan apa yang dia harapkan. Anaknya tidak mencapai prestasi yang diharapkan oleh orang tua. Dengan ekstra keras dia bekerja. Ternyata di bawah-bawahnya ada komentar netizen Bapak Ibu. Kalau misalnya baca sosial media itu pasti ada komen-komennya gitu ya. Beberapa di antara komentar itu ngomong gini. Oh aku ya pernah lihat peristiwa kayak gitu tetanggaku misalnya gitu. Ada itu di kampus lain atau ada di sekolah lain juga ngalami kayak gitu. Betapa kecewanya orang tua kira-kira gitu komentarnya orang-orang. Ya anak yang diharapkan sekali sangat mengecewakan. Itu menyakiti hati orang tua. Lah memang Bapak Ibu tidak ada orang yang bisa menjamin pengharapan kita. Tidak ada orang yang bisa menjamin bahwa kita nggak akan pernah dikecewakan sekalipun anak kita sendiri yang disayangi begitu rupa. Bisa jadi mereka yang kita harapkan makin dalam harapan kita kepada orang, makin berat kecewa kita kepada orang itu kan. Maka selain kepada Tuhan sendiri tidak ada tempat kita bisa menaruh hidup kita dan pengharapan kita. Dan kita bisa yakin tidak akan pernah dikecewakan. Selain Tuhan tidak ada. Hidup kita di dalam pengharapan di dalam Tuhan itu artinya kita percaya kuasanya, kasihnya, kesetiaannya. Nah Paulus di dalam bagian ini dia mendorong orang percaya supaya memiliki sukacita ketika menaruh harapan di dalam Tuhan. Kalau kepada orang ya kecewalah gitu ya. Tapi Paulus mengingatkan di dalam pengharapan kepada Kristus, maka pengharapan itu pasti tidak mengecewakan. Dan sekali lagi pengharapan ini tidak cuma untuk hidup yang kekal, masa yang akan datang. Tetapi juga di dalam hidup sehari-hari di dalam dunia ini. Jemaat yang terkasih,
didasarkan dengan pengharapan kepada Kristus yang pasti kokoh, pasti jelas. Yang didasarkan pada kesetiaan Allah yang pasti setia dan tidak pernah berubah. Nah, pengharapan semacam inilah yang kita bisa merasakan sukacita di dalamnya. Sukacita dalam pengharapan itu menolong kita untuk tetap kuat di dalam situasi sulit kehidupan kita. Apapun yang kita alami. Sukacita dalam pengharapan juga menolong kita untuk bisa tetap berharap kepada Tuhan. Dan tidak putus asa di dalam hidup. Bukankah hari-hari ini kita melihat ada banyak orang. Beberapa hari yang lalu seorang artis Korea yang sangat terkenal. Yang dipuja banyak cewek-cewek gitu ya, termasuk orang Indonesia. Meninggal dengan cara apa? Bunuh diri. Kok seolah-olah hidup ini kayak udah gak ada harapannya ya? Mengapa orang itu menutup harapan itu dengan melihat dirinya, dengan melihat orang lain? Pasti kecewa. Pasti akan terlihat putus asa dan gak ada jalan. Lain cerita ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Ya kita tahu sekalipun itu ada sakit, misalnya sakit mental atau hal yang lain. Tetapi mari kita menaruh harapan kita di dalam Tuhan. Ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, kita hidup dengan aman, nyaman, sukacita, damai sejahtera. Karena kita hidup di dalam janji penyertaan Tuhan. Yesaya 41 ayat 10 ini satu ayat yang sangat terkenal dan kita semua pasti pernah mendengarnya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini janji Tuhan. Sejak dulu zaman Yesaya firman ini diucapkan sampai hari ini janji ini tetap Bapak Ibu tidak pernah berubah. Gak ada ceritanya Tuhan, oh ya wes bimbang lah. Yes, kamu bergumul sendiri. Aku enggak nolong ya, kamu soalnya kakek dosa misalnya gitu. Tidak. Bagi umat Tuhan itu menyediakan janji penyertaannya. Maka kita penuh pengharapan di dalam situasi apapun. Yang sakit, yang berada di dalam kesulitan ekonomi hari-hari ini, ekonomi sulit katanya. Di dalam kondisi apapun kita, kesesakan yang kita alami, penderitaan yang kita alami. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Yang kedua, sabar dalam kesesakan. Nah, ini angel nih ya. Kesesakan, penderitaan itu memang bagian hidup kita. Orang ngomong ya segini nih hidup. Hidup ya namanya orang hidup pasti ada kesulitan. Kalau nggak mau kesulitan apa? Gimana? Ayo pulang. Ayo pulang, siapa mau duluan pulang biar nggak ada persoalan hidup katanya. Ya pulang ke surga ya nggak ada persoalan hidup ya memang betul. Tapi hidup manusia, pergumulan, penderitaan. Itu seperti koin dia, dua sisi koin yang gak bisa dipisah. Ya memang ini hidup kita. Karena apa tadi? Dosa. Ya gak bisa dipisahkan lagi. Maka Paulus mengingatkan agar setiap orang percaya itu sabar. Sabar itu apa sih? Sabar itu bukan berarti kayak kapet gak ngamuan, bukan gitu ya. Sabar di sini itu berarti tetap kuat, tetap teguh, tetap tabah, tetap bertahan terus-menerus saat kita menghadapi kesulitan atau penderitaan sekalipun. Kesabaran dalam kesesakan adalah salah satu karakter seorang Kristen yang beriman. Yaitu tadi, gak mudah ngeluh, gak mudah ngomel, gak mudah bersungut-sungut, tapi sabar. Yakin kepada Tuhan di dalam pengharapannya. Yang kuat, yang teguh, tidak mudah goyah, tidak mudah jatuh, enggak mudah patah. Itulah yang dimaksud dengan kesabaran. Ada banyak orang yang akhirnya ya Bapak Ibu di dalam penderitaannya tuh pilih jalan pintas. Contohnya apa? Jalan pintas. Kediri ini dekat sama sebuah gunung. Gunung bukan Bromo, bukan Klothok, tapi Gunung Kawi. Ada banyak orang, gak cuma di Kediri, di berbagai penjuru Indonesia. Mereka memilih untuk ke sana dan tidak mengandalkan Tuhan. Mereka memilih cari pertolongan di luar Tuhan. Mereka gak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan sayangnya di sana termasuk ada orang Kristennya juga kabarnya. Nah bahaya kan, ketika kita merasa sesak,
kita merasa penderita, lalu kita mencari jalan di luar Tuhan, itu namanya tidak sabar dalam kesesakan. Tapi memilih jalan lain di luar Tuhan. Alkitab tuh mencatat ada Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka itu adalah 3 orang yang masih muda pada saat itu. Dan mereka itu mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Tetap teguh di dalam iman mereka. Enggak mau nyembah patung yang dibuat Raja Nebukadnezar. Lalu mereka berkata di dalam iman mereka itu ya. Daniel 3:17-18, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini loh namanya sabar di dalam kesesakan, dalam penderitaan. Tetap teguh, enggak goyah, enggak patah. Saya ingat sebuah tanaman yang unik. Bapak Ibu mungkin pernah tahu ya. Ya pasti tahu lah ya. Bambu. Nah ini mungkin yang enggak tahu faktanya. Bambu ini ternyata bukan golongan pohon. Biasanya kita ngomongkan pohon bambu ya. Tapi ternyata bambu itu adalah jenis-jenis rumput. Rumput yang khusus. Dia itu strong gitu ya. Tahan api Bapak Ibu bambu itu. Karena mengandung namanya itu kandungan silika. Saya juga kurang tahu silika itu apa. Tapi kalau di dalam catatan itu dia kuat terhadap api. Dia juga tahan gempa karena bisa fleksibel geraknya. Ada kelenturannya. Dia itu ringan, kuat, ulet, lurus, rata, keras dan mudah dibelah. Itu kriterianya bambu. Makanya di dalam pembangunan kalau dulu tuh saya lihat di tempat kita bangun di Yosudarso itu gereja kita. Itu kok medeni ya, kayak dari bambu tok diinjak-injak kok ya kuat ya. Kalau misalnya kita makan di tempat-tempat yang bambu-bambu tok rasanya kok ya kuat, orang banyak gini duduk kok ya kuat ya. Bambu itu ternyata kuat sekali Bapak Ibu. Karena dia punya kandungan atau punya struktur yang strong memang. Bisa dipakai untuk segala macam situasi termasuk untuk pembangunan di gereja kita. Maksudnya bukan bangunan gerejanya dari bambu ya, wah nanti repot ya. Maksudnya itu untuk ini loh, untuk tukangnya naik-naik kayak gitu ya. Dan itu luar biasa sekali, kuat ternyata ya. Kita gimana Bapak Ibu? Kita di dalam hidup kita menghadapi pergumulan hidup, apa kita bisa kuat menghadapi badai-badai hidup? Apakah kita cukup tahan ketika kita menghadapi penderitaan? Tapi memang sih kalau kita hadapi sendiri tidak kuat. Bersama Tuhan, dialah yang menguatkan kita. Maka kuncinya di sini sabar di dalam kesesakan, di dalam penderitaan, di dalam kesusahan adalah bersama Tuhan. Tanpa Tuhan kita pasti menderita dan merasa hidup kita itu sudah pengen mati aja. Itu hal yang sering dialami oleh banyak orang. Yang tidak memiliki pengharapan dan menaruh segala kekuatan hidupnya itu kepada Tuhan dan bersandar, bergantung kepadanya. Maka 2 Korintus 1 ayat 5 itu isinya adalah kisah Paulus ketika dia menghadapi kesulitan dalam hidup. Dia tuh ngomong, Bapa itu penuh dengan belas kasihan, dia ada sumber segala penghiburan. Di dalam penderitaan kami, dia menghibur kami. Itu catatan Paulus. Kristus telah membawa penghiburan bagi Paulus, bagi kita semua orang percaya. Dia sendiri pernah menderita. Bapak Ibu ingat bagaimana Tuhan Yesus menderita? Dia menderita sekali. Bukan karena salahnya loh, karena kita. Ada orang yang menanggung kesalahannya sendiri menderita, ya penuh keluhan kan hidupnya. Ini Tuhan Yesus sebaliknya. Dia menanggung penderitaan yang tidak seharusnya dia tanggung. Tetapi karena itulah kita punya Tuhan yang mengerti kesengsaraan kita. Kita punya Tuhan yang mengerti pergumulan hidup kita. Dan dia bisa menguatkan kita dan menolong kita untuk sabar, teguh, kuat di dalam menghadapi hidup kita. Termasuk penderitaan kita. Yang ketiga, yang terakhir, biasanya semangat yang terakhir gitu ya. Bertekun dalam doa. Doa itu apa sih Bapak Ibu? Doa itu apa? Biasanya doa itu nafas kehidupan. Yang paling gampang anak-anak sekolah minggu itu ngomong-ngomong sama Tuhan. Ya betul. Doa itu adalah relasi kita dengan Tuhan. Doa adalah
hubungan kita dengan Tuhan sekaligus sebagai wujud nyata bagaimana kita itu sadar kelemahan diri. Dan kita mengakui kuasa Allah. Dan pengakuan kita mau bergantung, bersandar kepadanya itu doa. Nah, bertekun dalam doa di sini berarti berdoa tanpa henti. Terus menerus berdoa. Tidak mudah menyerah. Mau mencari kehendak Tuhan dengan setia, percaya. Karena kita yakin pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya sesuai yang Tuhan kehendaki. Nah, gitu kan ya. Bagi Paulus enggak masalah kok kita mengakui kelemahan diri. Paulus jangan ngomong gini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Itu kata Tuhan kepada Paulus yang minta Tuhan, please angkatlah duri dalam dagingku. Tuhan malah ngomong dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna, kata Tuhan. Terus Paulus ngomong, karena itu aku lebih suka bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi saat kita lemah bergantung sama Tuhan, saat itu kita sadar bahwa kita itu enggak berdaya. Kita enggak bisa hidup tanpa Tuhan, bukan tanpa cewek ya, Erik tuh misalnya. Aku enggak bisa hidup tanpamu misalnya gitu, itu gombalan tok ya. Kita tuh enggak bisa hidup tanpa Tuhan yang betul. Tapi dalam hal ini ada orang yang salah memahami. Tekun berdoa itu dikira ngeyel Bapak Ibu ya. Kita tuh kadang dipikir, wah kalau gitu kita harus ngotot ya. Kalau minta sama Tuhan A, kita harus terus, Tuhan pokoknya aku minta A. Pokoknya aku minta ini. Tuhan harus kabulkan. Tuhan harus turuti. Kalau enggak aku kepahitan sama Tuhan, enggak mau ke gereja. Nah itu biasanya gitu tuh. Yang salah siapa, yang nanggung gereja. Mesti gitu. Itu saya tuh sudah aduh ya apa sih jemaat itu salah mengerti soalnya tentang Tuhan. Dipikir tekun berdoa Tuhan enggak jawab. Tuhan kayak kalau kita sama sesama itu kayak disatru gitu ya Bapak Ibu. Itu dianggap ya kita menganggap Tuhan itu apa. Ketika kita mengalami bahwa dia adalah Bapa yang baik. Bukankah kita sadar bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Pasti akan memberikan hanya yang tepat, yang terbaik pada waktunya. Harusnya doa kita tuh jadilah kehendak-Mu. Jadilah apa yang Tuhan kehendaki. Itu harusnya menjadi pernyataan doa kita. Bukan pokoknya ini Tuhan, aku pokoknya ngeyel puluhan tahun mendoakan hal yang sama. Tapi dengan ngeyel. Mendoakan hal yang sama terus-menerus itu baik sih. Kalau di dalam benak kita, dalam hati kita penuh kesadaran. Kalau Tuhan menghendaki, pasti jadi. Kalau Tuhan gak menghendaki, ini pasti yang terbaik buat aku. Maka hal itulah yang menjadi pernyataan iman kita. Roma 12 ayat 12 tadi, bertekun di dalam doa. Itu menjadi kelihatannya gampang, PR yang gampang bagi kita. Tapi sebenarnya berat. Siapa sih di sini yang tiap hari berdoa? Doa lah loh, enggak ada yang doa ini, enggak ada angkat tangan. Enggak, saya tahu. Anda itu pasti berdoa minimal 3 kali kan ya. Sarapan, makan siang, makan malam. Saya tuh pernah ketawa ya pas makan sama jemaat ya. Mau makan pas bakso itu ada orang tuh kan makan bakso enggak mau dipotong kan, dipotong bunder gitu ya. Mau makan terus gitu, loh belum doa loh. Dikeluarin lagi gitu, yang gila nih. Ya gitu. Tapi itu kenyataan kita bahkan kadang makan cuma 3 kali itu aja doa kita kadang lupa. Apalagi kalau di luar bersama teman-teman kadang ngobrol enak semua pada makan lupa berdoa. Belum lagi kalau kita mungkin di rumah cuma makan gini tok apa berdoa. Ya kita lebih dikit dari 3 kali. Mungkin bangun tidur nggak pernah berdoa, nggak bersyukur bagaimana Tuhan itu memelihara sepanjang tidur. Dan seterusnya di dalam hari-hari kita. Apakah kita disebut tekun di dalam doa? Selalu berdoa ya belum tentu. Saya tahu ada banyak orang yang lebih senang nyanyi. Ya nyanyi oke sih kalau misalnya di dalam hatinya sambil benar-benar meresapi tiap kata-katanya. Tapi kalau cuma nyanyi doang pokoknya ngikuti suara di radio apa di YouTube gitu ya. Kalau nggak dalam hatinya tidak sungguh-sungguh ya itu bukan doa. Terus kalau kita pikir doa itu pokoknya aku harus nyebut, katanya gitu ya. Pokoknya aku harus nyebut terus doa. Enggak. Sekali lagi doa adalah relasi dengan Tuhan. Dan bukan cuma soal minta, tetapi doa itu adalah kunci kita untuk tetap bertahan di dalam iman kita kepada Tuhan. Maka 3 hal, bersukacitalah dalam pengharapan di dalam Kristus.
Sabarlah di dalam penderitaan karena Kristus mengerti penderitaan kita. Tekunlah di dalam doa karena Tuhan kita adalah Bapa yang baik, yang tahu segala keperluan kita. Maka ketika kita berdoa, menaruh seluruh hidup kita kepadanya, tidak akan pernah kecewa, jemaat yang terkasih. Kalau kita kecewa, wah ini ada yang keliru. Yang keliru siapa? Kita. Ketika kita kecewa sama Tuhan, yang keliru pasti kita. Karena kita salah berpikir tentang Tuhan. Maka itu mari kita memegang janji Tuhan. Sekali lagi janji Tuhan bukan hanya untuk besok di surga. Tapi juga sementara kita di dunia ini. Tuhan janji dan Dia setia. Maka itu kiranya kita ditolong Tuhan untuk senantiasa hidup di dalam firman-Nya. Kita hafal ayatnya ya. Roma 12 ayat 12. Ada yang lip sync. Ingat-ingat ya. Dalam benak kita enggak cuma hafal. Taruh dalam hati. Bersukacita dalam pengharapan pada Kristus. Sabar dalam kesesakan, dalam penderitaan, dalam pergumulan, dalam sakit, dalam ekonomi sulit. Dalam apalah kehidupan kita. Sabar, kuat, teguh. Enggak goyah. Karena kita punya Kristus dan Dia merasakan penderitaan kita. Jangan lupa tekun berdoa, berelasi erat dengan Tuhan, mengerti Dia Bapa yang baik, yang tahu isi hati kita, tahu keperluan kita dan pasti akan menyediakan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Apapun pergumulan Anda, kita berdoa kepada Tuhan, kita ambil waktu sejenak berdoa, menaruh seluruh pergumulan, kesusahan kita di hadapan Tuhan.